Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 sudah bekerja sama dengan 3 perusahaan rekaman, yaitu Tim Record, Aquarius Musikindo, dan EMI. Di awal karir Dewa, banyak perusahaan rekaman yang menolak mereka karena menganggap lagu Dewa kurang menjual. Hingga pada akhirnya dilirik oleh Jan Juhana dari Tim Record. Dan di luar dugaan, album perdana mereka meledak dan laris di pasaran. Sehingga Tim Record, yang notabene label kecil, terpaksa meminta Aquarius Musikindo untuk mengambil alih produksi album Dewa. Mulai dari sinilah akhirnya Dewa berada di bawah naungan label Aquarius. Cukup lama Dewa bekerja sama dengan Aquarius dari tahun 1994 hingga 2006, dari album Kangen sampai album Laskar Cinta. Kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan, apalagi pihak Aquarius karena penjualan album Dewa semuanya laris manis. Seperti album Bintang 5 dan Cintailah Cinta, terjual di atas 1 juta keping. Ahmad Dhani pun sempat menjadi anak emas Aquarius. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perseteruan antara Ahmad Dhani dengan bos Aquarius hingga sampai ke meja hijau. Sudah sejak lama, bos Aquarius mengaku sudah tidak nyaman bekerja sama dengan Dewa 19. Bermula dari kontrak kerja antara Dewa 19 dengan Aquarius yang merasa sudah tidak cocok lagi. Selama ini pihak Aquarius selalu mengikuti keinginan Dhani. Tapi pada akhirnya, Aquarius tidak bisa lagi untuk kerjasama dengan Dhani. Jadi Aquarius mempersingkat kerjasama atau memperpendek kontrak. Tadinya Dewa masih utang 5 album, kemudian dipangkas menjadi 4 lagu untuk album The Best karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Jadi pada pokoknya, tujuan mempersingkat kontrak tersebut adalah untuk mengakhiri hubungan antara Dewa dengan Aquarius. Untuk produksi 4 lagu baru tersebut, Dewa 19 meminta uang muka sebesar 140 juta, plus biaya produksi sebesar 200 juta untuk pembuatan 4 lagu itu. Label Aquarius pun membayar semua biaya yang diminta oleh Dewa itu. Penyerahan 4 lagu baru itu maksimal 12 bulan setelah album Laskar Cinta beredar. Namun dalam perjalanannya, 4 lagu baru yang dijanjikan Dhani dan Dewa itu tidak juga diterima Aquarius. Yohanes Surjoko selaku pihak Aquarius pun marah. Kewajiban belum selesai, Dewa justru merilis 2 album di EMI dan tidak meminta izin dulu ke Aquarius. Di sisi lain, Dewa 19 menuding pihak Aquarius lah yang melakukan pelanggaran kontrak. Yohanes Surjoko alias Pak Oo dikatakan membujuk untuk menandatangani kontrak yang kata Dewa tanpa saksi. Mana ada kontrak kerja tanpa saksi? Jadi saya itu sejak Maret 2004 sampai 2006 sudah tidak pernah lagi ketemu dengan Dhani karena saya kecewa dan kesal sama dia, ujar Pak Oo. Yohanes Surjoko alias Pak Oo pun menuduh Dhani telah melakukan one prestasi, yaitu pindah label rekaman tanpa izin Aquarius, sementara kontrak kerja mereka masih berlangsung. Akhirnya Aquarius pun menggugat Dhani CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Desember 2007. Sidang perdana kasus pidana yang melibatkan Ahmad Dhani dan Aquarius Musikindo digelar pada bulan Juni 2008. Di persidangan ini, Dhani justru menuntut balik pihak Aquarius atas perbuatan tidak menyenangkan dan penipuan kontrak kerja. Kuasa hukum Yohanes Surjoko alias Pak Oo merasa keberatan atas gugatan Dhani itu. Menurutnya, Aquariuslah pihak yang dirugikan oleh Ahmad Dhani yang belum melakukan kewajiban menyerahkan 4 lagu baru. Padahal sudah memperoleh royalti sebesar 147 juta dan biaya produksi 200 juta. Sebelum sampai ke meja hijau, pihak Aquarius telah 3 kali melakukan somasi, tapi tidak ada tanggapan dari Dhani. Malah ia membelokkan fakta, kata pengacara Pak Oo. Aquarius menuntut kerugian pada Dhani sebesar 1 juta US dollar karena tidak bisa memenuhi kontrak kerja. Namun bukan Dhani namanya kalau tidak bisa menuntut balik.
Tuntutan Dani terpenuhi, dan akhirnya justru Johannes Surjoko alias Pak Oo, Presiden Direktur Aquarius Musikindo, duduk di kursi pesakitan. Pak Oo dan Suwardi Wijaya malah jadi terdakwa. Dani merasa Dewa telah menderita kerugian senilai 4 miliar. Banyak konser yang dibatalkan dan rekaman pun nggak jadi. Menurut Dani, pihaknya sudah berusaha berdamai dengan pihak Aquarius, tapi tidak ada titik temu. Hingga akhirnya masuk ke pengadilan dan tidak ada lagi perdamaian. Yang pasti kami menginginkan win-win solution, ujar Dani. Sidang antara Ahmad Dhani dan Aquarius pun berlangsung alot. Dua terdakwa dihadirkan, yaitu Pak Oo dan Suwardi Wijaya. Bos Aquarius pun berlapang dada menjalani proses hukum. Sampai pada akhirnya perseteruan antara Ahmad Dhani dan Aquarius mencapai babak akhir. Persidangan yang berlangsung berbulan-bulan ini akhirnya menentukan pihak Aquarius sebagai pihak yang tidak bersalah. Majelis hakim menetapkan dan memutuskan dua tersangka, Pak Oo dan Suwardi Wijaya, dibebaskan dari tuntutan hukum. Karena ini bukan kasus pidana melainkan kasus perdata. Majelis hakim juga memulihkan hak terdakwa yang tidak terbukti melakukan penipuan. Dani pun dinyatakan kalah dan diminta memulihkan nama baik terdakwa, Johannes Surjoko alias Pak Oo. Tapi Pak Oo tidak melakukan gugatan balik. Saya malas menuntut balik. Saya harap Dani menyadari apa yang dilakukannya salah, tapi nama saya menjadi jelek karena dituduh sebagai seorang penipu, padahal kami yang ditipu, ujar Pak Oo. Dani sendiri tidak serta-merta menerima kekalahannya itu. Ia melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kasasinya ditolak. Pengadilan Tinggi Jakarta justru malah memperberat hukuman Dani dan kawan-kawan. Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Dani CS harus mengembalikan biaya produksi 200 juta, ditambah denda keterlambatan per hari sebesar 20 US dollar. Ketika Dewa 19 menghadiri gala show 8 X Factor di studio RCTI, pihak wartawan sudah menunggu Dani di luar. Tapi tidak ada lagi jawaban yang keluar dari mulut Dani saat ditanya tentang kekalahannya itu. Dani malah kabur dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dua kaki Dani yang memakai sepatu bot tinggi hitam lantas melangkah cepat. Mulutnya juga ditutup rapat-rapat. Dani tidak mau bicara soal kekalahannya itu. Every day I wanna be better.